Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Kita siapkan dulu kartunya ya, dan kita akan segera mulai nih untuk mengetahui kira-kira bagaimana perasaan dia kepada kamu nih para Leo. Untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan dengan seseorang, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, ataupun untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia kepada kamu nih. Perasaan dia, pikiran dia, pendapat dia mengenai kamu yang mungkin selama ini belum pernah dia ungkapkan secara terang-terangan nih kepada kamu, oke? Kita akan coba melihatnya melalui readingan kita pada kali ini ya. Oke, kita akan ambil 5 kartu ya. Di sini kita sudah ada 4, ada Ace of Swords, ada The Sun, Two of Swords, dan Temperance. Oke, it's ready. Ada The Strength. Oke. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat ya, ada Ace of Swords, The Sun, Two of Swords, Temperance, dan The Strength. Kira-kira apa nih yang dia rasakan kepada kamu? Di sini kalau aku lihat secara sekilas, secara general ya, ini sudah jelas yang pasti adalah dia merasa sangat bahagia ketika dia sedang bersama kamu ya. Di sini ada The Sun, ada Ace of Swords juga. Oke, dia merasa kamu itu orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan energi. Kamu juga orangnya tegas ya dalam bersikap, dalam bertindak, dalam bertutur kata. Istilahnya kamu orangnya nggak fake lah ya. Kalau mungkin bahasa anak-anak gaulnya adalah kamu orang yang benar-benar autentik gitu. Dia benar-benar bisa melihat kamu itu, ya kamu bicara apa, ya kamu lakukan apa. Kamu menunjukkan sifat kamu yang mungkin suka ngobrol, mungkin suka bergaul, mungkin memiliki hobi tertentu dan sebagainya, ya memang itulah kamu gitu. Kamu autentik, kamu nggak fake istilahnya. Dan dia sangat menghargai itu, karena memang dia sangat menyukai orang-orang yang autentik seperti itu. Dan dia melihat kamu itu salah satu orang yang paling autentik yang pernah dia temui, sehingga dia merasa sangat bersyukur ya bisa kenal dengan kamu, bisa juga dekat dengan kamu gitu ya. Kamu memiliki semangat juga, semangat dalam menjalani hidup kamu dengan sebaik-baiknya ya. Dan intinya sih dia merasa sangat gembira, dia juga merasa sangat semangat ya setiap kali dia bisa chat sama kamu, ketika setiap kali kalian bisa hangout bersama dan sebagainya. Dan tentunya di sini kalau aku lihat memang nggak diragukan lagi ada rasa ketertarikan di sini ya. Yang artinya ketertarikan tentunya itu bisa menjadi awal yang sangat bagus ya untuk mengarah kepada hubungan yang lebih serius ya ataupun berkomitmen, kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau aku lihat ketertarikannya juga lumayan tinggi ya kalau aku lihat dari dia kepada kamu gitu. Artinya dia memiliki rasa ketertarikan yang lumayan tinggi kepada kamu, oke? Nah, di satu sisi, karena di sini ada Two of Swords ya, ada Temperance, ada Strength. Nah, di satu sisi ada kemungkinan ya, karena ini general ya sekali lagi, cuma mungkin kalau aku lihat di sini ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini berasal dari air sign, oke, elemen udara, yang berarti dia bisa dari Aquarius, Gemini ataupun Libra ya, oke. Nah, dan kebetulan kalian itu sifatnya juga hampir sama-sama dominan. Oke, sama-sama dominan ini bukan berarti sama-sama keras atau sama-sama nggak mau ngalah gitu. Tetapi memang sama-sama lebih suka berada dalam kontrol gitu ya istilahnya. Lebih suka berada dalam posisi yang menentukan gitu. Nah, kalian berdua itu kebetulan sama-sama dominan. Nah, karena itulah dia agak ragu nih. Kalau misalkan kalian nanti bersama, sedangkan kalian sama-sama dominan, apakah nanti kalian bisa cocok gitu? Nanti kalau misalkan ada konflik, ataupun ada pertentangan, apakah salah satu dari kalian itu mau mengalah?
Nah, itu ada kekhawatiran semacam itu. Apakah nanti misalkan ada ketidakseimbangan ataupun kesalahpahaman ataupun perbedaan pendapat dan sebagainya, apa sejauh mana nih kalian berdua sama-sama mau berkompromi? Karena kalian berdua kan sama-sama dominan gitu. Bukan berarti ada prinsip hidup kamu dan prinsip hidup dia itu ada yang lebih benar, enggak. Dua-duanya benar, tapi dua-duanya juga karena kalian berdua sama-sama dominan, kalian lebih cenderung untuk istilahnya lebih menuntut lah ya, istilahnya lebih menuntut orang lain yang menyesuaikan diri kepada kamu gitu, kepada kalian gitu. Oke, nah dia agak takut nih kalian nanti nggak bisa berkompromi suatu saat kalau memang kalian berkomitmen. Ada kekhawatiran semacam itu. Karena sebenarnya justru tipe pasangan yang selama ini mungkin dia cari ya, ataupun mungkin yang dulu pernah menjalin hubungan dengan dia itu cenderung orangnya mungkin berlawanan nih sama dia gitu ya. Oke, mungkin orangnya mungkin cenderung lebih kalem, lebih istilahnya tidak lebih dominan gitu ya. Tipe orang yang biasanya dulu pernah menjalin hubungan dengan dia gitu, ataupun yang pernah dekat dengan dia gitu. Nah, kebanyakan seperti itu ya, yang tidak dominan, yang mungkin lebih legowo, yang mungkin lebih ngikutin, yang mungkin lebih nerimo ya. Nah, selama ini dia lebih sering dekat dengan orang seperti itu. Nah, tapi ketika bersama kamu, mungkin ini baru pertama kali ya, ataupun segelintir kalinya gitu ya, dia ketemu dan bisa tertarik dengan orang seperti kamu gitu. Makanya dia di satu sisi agak bingung juga, karena ini di luar zona nyaman dia gitu. Di luar pola, istilahnya di luar pola hubungan dia selama ini gitu. Jadi tetap ada kebimbangan tersendiri dan pertimbangan tersendiri yang dia pikirkan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya yang dia pikirkan kepada kamu, terhadap kamu ya. Kita akan coba lihat 5 kartu berikutnya ya untuk melihat apakah ada pikiran-pikiran lainnya nih ataupun pendapat dia mengenai kamu yang mungkin sampai saat ini belum dia ungkapkan secara jelas. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan untuk kamu nih untuk melihat bagaimana potensi hubungan kamu dengan dia ke depannya. Oke, kita akan ambil 5 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti. Oke, ini terlalu banyak ya. Yang aku akan shuffle ulang. Oke, aja ya. Ya, kita sudah ada 9 of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, Knight of Wands, dan Knight of Cups. Oke. Bottom of the deck, Queen of Cups. Oke, Queen of Cups di sini. Ya. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat ya. Ada bottom of the deck-nya di sini Queen of Cups ya. Sebenarnya di sini kalau aku lihat karena ada Nine of Cups dan Seven of Pentacles, sebenarnya walaupun kalian secara general ya, secara kepribadian general kalian sama-sama dominan, sebenarnya tapi di sisi lain tuh kalian juga saling melengkapi gitu. Ada banyak perbedaan sebenarnya di mungkin dari cara berpikir kalian ataupun cara bertindak kalian, bukan kepribadian secara general yang dominan itu ya, tetapi mungkin lebih kepada cara bertindak, cara berpikir gitu. Mungkin contoh gampangnya bisa diartikan mungkin kamu teliti, dia teledor, ataupun sebaliknya nih, kamu teledor, dia teliti. Mungkin yang contoh kedua, mungkin kamu orangnya cenderung spontan, mungkin dia orangnya cenderung lebih terencana, ataupun sebaliknya. Mungkin juga kamu orangnya lebih pendiam ya, misalnya lebih pendiam dan dia mungkin lebih suka bergaul dengan banyak orang, ataupun sebaliknya. Oke, walaupun kalian sama-sama dominan, sebenarnya banyak sekali aspek-aspek di mana kalian tuh bisa saling melengkapi dan saling belajar satu sama lain di situ. Dan makanya di sini ada Nine of Cups. Sebenarnya ini hubungan yang sebenarnya yang dia cari kan hubungan yang seimbang ya di Temperance di sini ya. Sebenarnya itu dia bisa dapatkan kepada kamu loh, dengan bersama kamu itu sebenarnya dia bisa mendapatkan. Tetapi mungkin yang tadi aku bilang seimbangnya itu adalah karena dia tahu dia orangnya dominan, dia cenderung mencari pasangan yang menuruti ataupun nerimo gitu. Oke, nah tapi sebenarnya dari sisi lain sebenarnya justru kalian tuh bisa saling melengkapi. Cuma memang tantangannya ya bagaimana cara kalian bisa saling menekan rasa dominasi kalian masing-masing dan saling berkompromi secara lebih lapang dada supaya kalaupun kalian memang berkomitmen, hubungan ini benar-benar bisa bertahan lama dan membahagiakan. Kurang lebih seperti itu.
Nah, di sini kabar baiknya, ini kabar baik ya, ada Three of Pentacles, Knight of Wands, dan Knight of Cups. Knight of Cups ya, sorry. Knight of Wands dan Knight of Cups. Oke, kemungkinan besar ya nantinya dia akan memberanikan diri untuk mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, jenjang yang lebih serius. Ada kemungkinan besar loh ya. Oke, ataupun minimal dia akan memberikan tanda yang jelas gitu kalau memang dia ingin bersama kamu pada akhirnya. Karena Knight of Wands ini artinya adventure atau istilahnya apa ya, nekat lah ya, istilahnya nekat gitu. Walaupun dia bimbang, walaupun dia tahu mungkin ada banyak perbedaan yang harus kalian kompromikan, dia akan mengambil resiko itu, Knight of Wands gitu, untuk bersama kamu gitu. Nah, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Apabila memang kamu juga memiliki perasaan yang sama dan siap untuk menerima resiko tersebut, kan kalian udah tahu nih sisi baik dan buruknya kalian nih. Nah, kalau memang kamu sudah siap juga ketika dia mengutarakan perasaan kepada kamu atau memang mengajak kamu ke jenjang komitmen yang lebih tinggi dalam hubungan yang resmi gitu ya. Nah, ada baiknya memang pada saat itu kamu menerima istilahnya permintaan dia ataupun tawaran dia lah ya. Oke, nah mudah-mudahan kalian bisa segera secepat mungkin ya. Kalau aku lihat ini waktunya cenderung singkat sih ya. Mungkin cenderung nggak terlalu lama ya, mungkin bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan sih ya, setelah dia memang tahu dia nggak bisa membohongi diri dia. Di sini Knight of Cups ya, artinya nggak kata hati gitu, idealis ataupun mengikuti kata hati gitu. Karena kata hati dia nggak bisa bohong, mau dia bimbang segimanapun ya memang hati dia itu sebenarnya udah memilih kamu gitu. Walaupun dia tahu sebenarnya kalian mungkin banyak hal yang harus kalian hadapi, tantangan yang harus kalian hadapi nanti ketika kalian jadian ataupun resmi ya dia nggak bisa membohongi kata hati dia gitu. Oke? Nah, pada akhirnya kalau aku lihat memang kemungkinan besar kalian bisa berada dalam suatu komitmen nih. Oke, jadi tentunya selamat dulu ya, selamat sekali lagi untuk kamu nih. Nah, langkah selanjutnya mungkin nih bisa diartikan saran yang bisa diberikan oleh semesta. Ini Queen of Cups, ini penting banget ya. Queen of Cups ini artinya bisa compassionate ataupun menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin. Nah, ini penting banget ya. Ingat kalian berdua itu sama-sama dominan. Nah, tentunya akan ada banyak tantangan ya, bukan berarti kalian sudah jadian ataupun komitmen kemudian selesai gitu ya, kalian akan hidup happily ever after gitu, bukan seperti itu ya. Oke, tapi justru disitulah akan dimulai PR kalian, yaitu bagaimana cara kalian bisa menekan ego masing-masing ataupun menekan sifat kalian yang memang pada awalnya itu sudah sama-sama dominan. Oke. Nah, jadi pastikan kamu selalu mengaplikasikan Queen of Cups ini dalam-dalam di hati kalian. Oke? Compassionate itu artinya penuh rasa kasih ya, penuh rasa kasih sayang dan juga menyelesaikan segala sesuatunya dengan kepala dingin. Tidak menggunakan emosi lah ya istilahnya. Jadi ketika kalau misalkan ada suatu perbedaan, ada suatu konflik kecil-kecilan, ataupun mungkin ada benar-benar perbedaan sudut pandang yang agak bikin kalian sama-sama tegang, mau tarik urat gitu. Ingat kembali compassionate dan hadapi dengan penuh rasa kasih sayang dan kepala dingin. Jadi ambil waktu dulu aja untuk menjauh masing-masing. Terang-terangan aja gitu ya. Kita kayaknya lagi sama-sama panas, mendingan kita ademin diri dulu masing-masing. Ketika kita sudah dingin baru kita berdiskusi. Nah, itu adalah salah satu kunci yang paling penting sih kalau aku lihat dalam mempertahankan hubungan ini ya. Karena kalau misalnya kalian benar-benar saling mempertahankan ego kalian ataupun dominasi kalian di hubungan ini, kalau aku lihat hubungan ini bisa penuh dengan drama ya, penuh dengan emotional roller coaster, walaupun ini bukan karmic relationship ya. Oke, karena di sini nggak ada judgment, nggak ada two of cups juga, jadi nggak ada tanda ini adalah karmic relationship ya. Tapi bisa jadi hubungan kalian tuh malah jadi penuh dengan drama karena tadinya itu sebenarnya ada akar masalah, yaitu kalian berdua yang sama-sama nggak mau ngalah. Oke, nah itu PR besar sih ya untuk kalian. Nah, tapi kalau memang kalian benar-benar serius tentunya ya udah saling sayang dan juga mau berkorban menekan ego masing-masing, hubungan ini kalau aku lihat benar-benar hubungan yang layak dilanjutkan ke jenjang yang lebih paling tinggi sekalipun, yaitu pernikahan ya kalau aku lihat. Dan benar-benar ini hubungan yang akan membahagiakan kalian berdua. Mungkin bisa sepanjang masa dan benar-benar istilahnya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke, karena pada dasarnya kalian itu saling melengkapi.
Oke, kuncinya itu ya, Nine of Cups. Karena pada dasarnya itu kalian saling melengkapi. Biasanya hubungan yang saling melengkapi itu akan selalu berjalan jangka panjang, tapi tentu saja tergantung seberapa besar kedua belah pihak itu mau menoleransi perbedaan yang ada di antara kalian berdua, dan lebih berfokus kepada aspek mana yang bisa kalian saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu ya para Leo. Nah, tentunya ini terlepas dari seberapa resonate dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang ataupun yang kamu hadapi sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan pertimbangan kamu ya untuk mengambil keputusan yang paling baik yang tentunya bisa membahagiakan kamu di kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Jadi good luck ya untuk kamu para Leo. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.